Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Parasit Ashar. Dengan NIM akhir 2068 akan menjelaskan remedial studi kasus sistem manajemen perpustakaan. Baiklah, diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi konsol sisab yang menerapkan CRUD dengan persyaratan membuat kelas buku yang berisi ID, judul, penulis, tahun terbit, dan status tersedia atau dipinjam. Lalu membuat kelas perpustakaan untuk mengelola koleksi buku dan berisi informasi penting lainnya seperti nama perpustakaan dan alamat. Lalu implementasi CRUD untuk menambahkan buku, menampilkan semua buku atau mencari buku berdasarkan ID atau judul. Lalu update untuk mengubah informasi buku, dan terakhir adalah delete untuk menghapus buku dari koleksi. Lalu syarat selanjutnya ialah membuat menu interaktif untuk pengguna pengguna melalui konsol. Dan yang terakhir, implementasi minimal satu konsep inheritance atau superclass dan subclass. Baik. Di sini karena kita disuruh setidaknya mengimplementasikan minimal satu konsep inheritance, jadi saya membuat di sini sebuah kelas bernama kelas induk yang berisi field atau atribut ID dan judul dan konstruktornya di sini untuk nantinya di inheritance atau diwariskan kepada kelas yang bernama buku di sini. Selanjutnya saya juga membuat sebuah enumerate untuk status sedia yang nantinya akan digunakan pada atribut tersedia ini, karena sesuai dengan soalnya di sini pada nomor 1 di sini kelas buku ini properti statusnya ini hanya ada tersedia atau dipinjam. Di sini saya juga menulis tersedia atau tidak tersedia. Selanjutnya adalah kelas buku. Di sini kelas buku adalah subclass dari induk, kelas induk yang berisi field penulis, tahun terbit, dan tersedia. Juga saya membuat konstruktornya di sini dengan menggunakan inheritance dari konstruktor induk tadi menggunakan base. Lalu saya juga membuat sebuah metode override to string agar nantinya saat kita membaca isi objek buku ini, dia tidak menampilkan sifatnya saja, tipenya saja, melainkan menampilkan ID sama dengan ID buku, ID objek tersebut, lalu judul, titik 2 judul bukunya apa, lalu nama penulis, tahun terbit, dan status tersedia atau tidaknya. Saya juga menambahkan garis ini untuk memisahkan antara satu buku satu dengan buku lainnya. Selanjutnya ada kelas purpose. Nah, di sini kelas purpose ini berisi sebuah list rak buku, di mana nantinya ini akan menyimpan semua objek-objek buku yang ada yang dibuat oleh user dalam satu list. Nah, selanjutnya di sini ada metode untuk menambahkan buku yang tentunya parameternya adalah properti buku tadi semuanya, mulai dari ID, judul, penulis, tahun terbit, dan status tersedia atau tidaknya. Yang nantinya kita tinggal menggunakan rak buku .add new buku untuk membuat objek buku baru, lalu propertinya ID, judul, penulis, tahun terbit, dan tersedia. Selanjutnya ada metode untuk melihat semua isi buku dengan cara public void lihat buku. Nah, ini aku menggunakan for each untuk perulangan looping, yang mana rumusnya for each adalah buka kurung tipe karena ini tipe objeknya adalah buku, maka buku, lalu di sini setiap perulangan B di dalam rak buku, console write B, tampilkan B. Ini juga kita bisa tulis saja di sini dengan buku. Maaf, salah.
buku buat membedakan buku. Nah, sama aja sebenarnya. Cuman saya biar lebih simpel saya tulis B saja tadi. Oke. Nah, ini kalau misal tidak menggunakan public override toString, maka nanti dia cuma menampilkan jenis buku, jenis dari objek bukunya, yang mana jenis dari objek bukunya adalah buku. Oleh karena itu kita perlu override string nantinya, biar nanti saat kita lihat buku, kita menggunakan metode ini, nantinya dia justru akan menampilkan ID, judul, dan penulis dan tahun terbitnya. Kalau enggak nanti cuma nampil buku-buku yang nantinya saya akan tampilkan juga di akhir-akhir. Lalu ada metode cari ID. Nah, ini sesuai dengan syarat tadi untuk read menampilkan semua buku atau mencari buku berdasarkan ID atau judul. Nah, untuk cari ID ini sudah pasti kita butuh parameter ID. Lalu kita butuh perulangan untuk mengecek di setiap list di situ mulai dari ID 0, perulangan 0 sampai ke perulangan yang melebihi jumlah objek yang ada di list rak buku, yang mana setiap perulangan itu plus 1 atau plus di sini. Dan jika jika ID yang diinput itu sama dengan ID yang sedang di looping sekarang, maka tampilkan tampilkan objek buku yang ada di ID tersebut, yang ID-nya sama dengan inputan user. Lalu ada public void cari ini buat mencari judul, sama juga, cuman bedanya parameternya di sini adalah judul. Lalu di sini ada untuk update buku. Nah, ini nantinya dia akan meminta semua inputan baru dari user, mulai dari ID, terus penulis, tahun terbit, tersedia atau tidaknya. Nah, ini sebelum itu dia juga bakal mencari dahulu. Jadi diminta untuk user menginput ID buku mana yang mau diubah. Barulah nanti user mengisi dengan informasi data buku yang baru. Lalu metode yang terakhir adalah metode hapus buku. Ini mudah juga, sama seperti cari buku, hanya saja di sini kita menambahkan rak buku.remove@i, yang artinya menghapus objek buku pada ID ke i. Tergantung usernya mau pilih ID berapa. Baik, selanjutnya adalah untuk kelas program. Nah, di sini pertama-tama saya membuat objek purpose baru, new purpose. Nah, itu saya menambahkan 4 jenis buku baru di sini. Ada novel Laskar Pelangi, novel Nobula, Lentera, Diantara, dan Perahu Kertas. Nah, ini semuanya lengkap dengan penulis, tahun terbit, dan statusnya, status sedia atau tidak tersedia. Oke. Lalu ini cuma untuk hiasan saja. Nah, di sini ada bool lanjut sama dengan true, yang artinya lanjut ini sama dengan true. Ini digunakan untuk nantinya ditaruh di while agar terjadi looping terus-terusan nantinya sampai user yang memaksakan untuk ngebreak kodenya sendiri, sehingga sudah end, tidak bisa keluar dari looping. Nah, pertama adalah kita menampilkan opsi yang ada, mulai dari lihat semua buku, tambah buku, cari buku berdasarkan ID, cari buku berdasarkan judul, update informasi buku, hapus buku, dan keluar. Oke. Di sini juga ada informasi untuk memilih menu 0 sampai 6 kepada user. Barulah di sini adalah inputan pilihan user nantinya. Nantinya disimpan di variabel string pilihan. Barulah string pilihan ini dimasukkan di switch. Nantinya tergantung dari apa yang dimasukin user. Karena di sini string,
Karena di sini string nantinya, jadi nggak perlu kita convert lagi ini inputannya. Jadi kalau misalnya case 1, ya langsung nanti akan memanggil metode lihat buku. Karena tadi di sini opsi 1 adalah lihat semua buku. Lalu jikalau case 2 ini saya besarkan aja. Kalau case 2 ini untuk tambah buku baru, dimana nanti dimintai untuk mengisi ID, lalu judul, penulis, tahun, juga statusnya. Nah, untuk status tersedianya di sini agak tricky. Ini dia. Dimana nantinya ini sama seperti yang lain, nanti disimpan di dalam suatu variabel. Di sini saya membuat integer status, dimana kita perlu convert to integer dulu karena sudah pasti inputan itu bersifat string. Lalu di sini kita setelah user memasukkan, nanti disimpan di variabel integer status. Nah, di sini nanti akan diolah di sini status sedia if status sama dengan 1, maksudnya jika user menginput 1, maka sedia itu sama dengan tersedia. Yang lainnya entah user memasukin nomor angka 2, 3, 4, 5, nah itu akan dibaca tidak tersedia oleh kode. Nah, barulah setelah itu objek yang baru dibuat ini oleh user tadi, yang diinput tadi, dimasukin ke tambah buku, ke metode tambah buku, baru nanti di break. Selanjutnya adalah case 3. Case 3 adalah untuk mencari buku berdasarkan ID. Nah, di sini nanti ID yang dimasukin oleh user akan disimpan di di variabel string cari ID, barulah nanti dimasukin ke metode cari ID. Untuk case 4 sama juga, namun ini user masukin judul, yang mana nanti tinggal dimasukin variabel cari judulnya ke ke metode cari judul. Untuk case 5 di sini adalah update informasi buku. Ini sama seperti tadi menambahkan buku, hanya saja ini untuk menimpa informasi yang sudah ada. Ini menggunakan nantinya user sama juga memasukin ID yang nanti disimpan di update ID, lalu judul buku, penulis buku, tahun terbit, dan statusnya. Dan nantinya juga sama-sama nanti ditaruh menggunakan sebuah metode update buku yang tadi sudah ada, untuk nantinya disimpan di dalam list. Lalu ada case 6, yaitu hapus buku. Nah, di sini user tinggal memasukin ID buku yang ingin dihapus, langsung menggunakan metode hapus buku. Jadi sama seperti cari ID, namun ini yang dipanggil adalah metode hapus buku. Selanjutnya untuk case 0, di sini karena ini untuk mengakhiri kode, maka kita perlu keluar dari loopingnya. Nah, tadi kan bool lanjut sama dengan true, makanya while-nya selalu berulang terus sampai, karena while-nya itu while sama dengan true. Nah, karena di sini kita tulis lanjut sama dengan false, maka while-nya itu berhenti dan kita langsung break. Kodenya langsung habis dan menampilkan cuma ini doang. Nah, jikalau tadi user memasukin input selain 0 sampai dengan 6, maka yang muncul adalah pilihan tidak valid, silakan coba lagi, dan langsung di break dan langsung mengulangi lagi, masuk ke looping while lagi. Nah, untuk memperbagusnya saya menambahkan if lanjut, maksudnya di setiap lanjut nantinya jika kodenya lanjut, jika kodenya looping, maka tampilkan enter untuk melanjutkan, lalu mengclear terminal agar terlihat bersih. Nah, sekarang mari kita run. Ini dia demo menu interaktif perpustakaan, opsinya 1 sampai 0. Mulai dari 1 dulu untuk melihat semua buku. Ini dia mulai dari ID, judul, penulis, tahun terbit, tersedia, bla 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 bla. Nah,
ini tadi yang if tadi ini muncul di sini, tekan enter untuk melanjutkan. Jika kita pencet enter, kembali lagi di sini karena tadi historinya udah di clear. Lalu kita coba yang tambah buku opsi 2. Nah ini kita masukin opsi tadi karena sudah opsi ID-nya sampai 4 tadi, maka kita coba ID 5, judul buku tutorial memasak, penulisnya adalah Chef Rio misal, tahun terbitnya 2020, status tersedia atau tidaknya. Nah ini dia, ini kalau misal saya masukkan angka selain 12 misalnya angka 6, dia akan error. Oh maaf, dia ini error karena tadi saya kepencet selain bukan angka, melainkan tadi saya kepencet kurung siku. Mari kita coba lagi. Jadi memang harus integer. Maaf tadi kita tambah buku, coba kita ID-nya itu sama dengan 5, judul buku tutorial memasak, penulisnya adalah Chef Rio, tahun terbitnya 2020, statusnya ini saya masukin coba 4. Selama itu integer gak bakal error. Nah buku berhasil ditambahkan. Coba kita lihat buku, itu dia. Di sini tersedianya statusnya adalah tidak tersedia. Oke. Fitur selanjutnya adalah cari buku berdasarkan ID. Nah, masukin ID, kita misal masukin ID 4. Indeks buku sama dengan 3, tekan enter. Lalu cari berdasarkan judul juga sama, kita masuk ke 5 aja, update informasi buku. Nah, ini buat merubah tadi kita misal yang kita ubah adalah ID 5, judul barunya adalah tutorial dimasak, penulis barunya adalah Chef ya sembarang aja, tahun terbitnya 2019, status tersedia 1, informasi telah diupdate. Oke, sekarang tinggal kita lihat semua buku. Nah, di sini sudah diganti tutorial dimasak Chef Arnold 2019 jadi tersedia. Selanjutnya adalah fitur hapus buku. Nah, ID buku yang dihapus. Ini misal ID 1. Boom, buku berhasil dihapus. Coba kita lihat semua buku. Nah, buku dengan ID 1 sudah tidak tersedia di sini. Jadi cuma ada 2, 3, 4, 5. Lalu ada opsi keluar. Sebelum keluar coba kita pilih opsi selain 0 sampai 6 untuk mengeceknya. Mengecek. Nah, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Kita enter lagi, kembali lagi. Nah, ini kalau kita keluar kodenya, maka semua perubahan yang sudah kita lakukan tadi seperti menghapus ID, menghapus buku dengan ID 1, lalu menambahkan buku ID 5. Nah, itu semuanya kalau kita keluar itu semuanya tidak akan tersave. Karena di sini tidak ada disimpan di database atau CSV. Maka ketika kita keluar N, lalu kita coba run lagi. Kita lihat semua buku. Nah, kembali ke awal. Baik, itu aja sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.